Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi data warehouse hari ini kita akan bahas tentang arsitektur data warehouse. Ya, sebagaimana ketahui ini arsitektur data warehouse ini sangat penting pada saat implementasi data warehouse di dalam suatu organisasi. Nah, di sini sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang bagaimana suatu organisasi berproses terhadap data-data yang ada di sekitarnya, ya. Di mana ada dua kategori besar tujuan dari organisasi dalam mengumpulkan data. Yang pertama itu operasional. Data didapat dari proses bisnis yang dijalankan oleh organisasi. Data bersifat transaksi, ya, dari sebuah sistem OLTP, online transaction process. Dia tanpa memperhatikan nilai historis data. Ini contoh-contoh operasional yang bisa kita ketemui di dunia nyata. Contohnya mungkin saya demokan saja. Contohnya ya sistem informasi akademik ini, ya. Di sistem informasi akademik ini ada transaksi harian, ya. Contohnya jadwal mengajar atau absen contohnya. Ketika kehadiran dia ini adalah transaksi harian di sini. Jadi di sini ini transaksi harian. Ketika absen misalkan nama siswanya siapa, nah, di sini adalah transaksi harian gitu, ya. Jadi yang dijalankan oleh suatu organisasi. Contohnya saya di kampus, sistem informasi kampus itu operasional. Contoh lain mungkin contohnya ya sistem informasi perpustakaan, ya. Nah, misalkan di sini sistem informasi perpustakaan Nurul Fikri, bagaimana mencatat peminjaman, ya, pengembalian dan seterusnya. Di sini menghitung denda dan seterusnya. Di sini adalah proses transaksi harian, ya. Atau kalau kita lebih jauh lagi ketika mengakses e-commerce, contohnya Bukalapak misalkan. Nah, ini adalah transaksi harian, ya. Misalkan ada pembelian barang, kemudian ada transaksi kurir dan seterusnya. Ini adalah transaksi operasional harian. Jadi di sini didapat dari bisnis proses yang operasional yang biasa dilakukan oleh organisasi. Itu operasional. Yang kedua adalah informasional. Jadi data disimpan untuk dipantau jalannya proses. Jadi memantau proses apa yang terjadi, misalkan, ya, misalkan biasanya berupa dashboard sistem informasi, ya, misalkan ada berapa pegawai yang dilakukan pemantauan, misalkan dari direktur atau dari ketua atau kepala, ya, bawahannya misalkan. Contoh saya demokan ini sistem informasi buat kepegawaian di Nurul Fikri juga. Di sini saya bisa memantau nih staf-staf, bagaimana siapa yang overtime. Nah, di sini jadi berupa informasional tadi, ya, berupa informasional. Ya, jadi datanya dihasilkan dari suatu sistem yang disebut dengan DSS, Decision Support System, yaitu sistem pengambilan keputusan. Jadi di dalamnya sifatnya OLAP, Online Analytical Process. Jadi beda dengan OLTP yang informasional. Contoh lainnya mungkin yang kekinian misalkan ya dashboard COVID nih, COVID. Nah, ini kan memantau, ya, memantau kondisi yang terkini misalkan di negara Indonesia, bagaimana data-data COVID contohnya. Ini contohnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Organisasi dalam melakukan atau mengumpulkan informasi dia menggunakan strategi atau disebut juga dengan strategi informasi. Definisinya adalah tindakan atau upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk organisasi untuk memperoleh informasi, ya. Apa tahapan-tahapannya gitu, ya. Nah, strateginya ini bertujuan untuk mendapatkan informasi menjadi yang bernilai, jadi yang bagus, yang valid, yang dapat dikelola nantinya oleh organisasi, bukan informasi yang bersifat sampah atau hoax gitu misalkan. Nah, di sini ada 5 karakteristik bagaimana strategi informasi dilakukan, ya. Itu datanya harus kredibel, ya. Kredibel, jadi valid, bukan hoax. Kemudian integrated, informasi disajikan melalui sistem yang terintegrasi. Kemudian informasinya bisa diakses dengan cepat, mudah oleh pengguna, ini juga penting.
Berikutnya adalah timely, informasinya benar-benar tepat waktu atau informasinya yang terkini ya. Dan satu lagi integritinya juga diperlukan, nanti integritas datanya ya, konsisten, akurasi tinggi dan bertanggung jawab. Ini bagaimana strategi informasi dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, di sini ada definisi arsitektur ya. Karena kita akan bahas arsitektur, yaitu cara yang dilakukan berkaitan dengan perancangan desain data warehouse, itu arsitektur data. Tujuan dari arsitektur data warehouse diantaranya adalah tadi memudahkan pengembangan implementasi ya, jadi nanti ketika dikembangkan oleh pengembang mudah, dan juga bagaimana memeliharanya juga lebih mudah, kemudian juga memahami penggunaan sistem dan yang tiga kali penting adalah meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses inputan data atau analisa data. Dan yang pasti harusnya nanti dengan adanya sistem ini menghemat waktu dan biaya dan tenaga. Nah, itu manfaat dari arsitektur data warehouse. Nah, pisan arsitektur data warehouse ini ada beberapa nih menurut definisi aja. Di sini ada operational database, information access layer, data access layer, data directory layer, proses management layer, dan seterusnya ini ya. Ya, nanti kita akan membahas bagaimana 3 macam arsitektur yang banyak digunakan, yaitu basic, staging area, dan staging area data mart. Baik, untuk awal seperti ini dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya.